Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, siswa-siswi SMK Negeri Bekasi kelas 10 elektro 1, 2, dan 3. Ya, kali ini kita akan coba untuk membahas tugas yang saya berikan, yaitu tugas 1, 2, dan 3 mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Tugas ini saya sudah posting di Moodle kelas masing-masing ya. Oke. Teman-teman sekalian, sebetulnya tugas ini adalah tugas yang tidak asing bagi teman-teman semua ya, karena kalau teman-teman baca itu ada materi prasyarat. Materi prasyaratnya itu adalah teman-teman mampu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, kira-kira seperti itu. Masih ingatkah teman-teman dengan metode tersebut? Nah, oke ya. Kata kuncinya adalah kalau eliminasi pasti ada kata-kata hilangkan. Kalau substitusi pasti ada kata substitusi atau masukkan nilainya. Kalau campuran berarti ada dari dua metode itu di dalam penyelesaiannya. Oke ya. Jadi tugas yang pertama adalah kita harus mengamati cara 1, cara 2, dan cara 3. Kemudian kita klasifikasi apakah cara 1 masuk ke dalam substitusi, eliminasi, atau campuran. Begitu juga dengan cara 2 dan 3. Ya, kita lihat contohnya ya. Oke. Nah, di sini terlihat ada contohnya adalah saya punya sistem persamaan linear dua variabel. Ada 2x min y sama dengan 14 sebagai persamaan pertama, dan persamaan keduanya x tambah 3y sama dengan 0. Ya. Kita amati cara pertama ya. Cara pertama itu ada kata-kata kita hilangkan variabel x. Kita ingat, hilangkan. Oh, eliminasi ini pasti ya. Apakah eliminasi? Coba kita lihat ya. Kita hilangkan variabel x dengan cara mengalihkan persamaan 2 dengan 2 ya. Persamaan 2 kita lihat, kita kalikan dengan 2. Di situ akan kita peroleh 2x tambah 6y sama dengan 0. Nah, karena koefisien dari X telah sama, berarti kita bisa lakukan eliminasi atau kita bisa hilangkan. Jadi kita akan memperoleh min 7Y sama dengan 14, Y sama dengan min 2. Oke ya. Berikutnya yang bawahnya kita hilangkan variabel Y. Oh, tadi dihilangkan variabel X, sekarang hilangkan variabel Y. Kalau dihilangkan variabel Y artinya koefisien Y-nya haruslah sama. Berarti di sini caranya adalah kita kalikan persamaan 1 dengan 3. Sehingga kita peroleh 6x min 3y sama dengan 42. Kita lakukan penjumlahan dengan persamaan 2, x tambah 3y sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan 6. Dua-duanya kita hilangkan loh. X-nya kita hilangkan, y-nya kita hilangkan. Berarti namanya eliminasi. Betul. Ya, selamat untuk teman-teman yang menjawab cara 1 adalah eliminasi. Oke, nah kita lihat cara kedua ya. Cara kedua kita hilangkan variabel x. Oh, jangan-jangan eliminasi juga. Coba. Ternyata kita ada substitusi nilai y sama dengan min 2 ke persamaan 2. Ada hilangkan, ada substitusi. Pastinya ada dua buah cara di dalam satu buah penyelesaian masalah. Dua buah cara. Berarti campuran. Oke, selamat kepada teman-teman yang sudah menuliskan cara 2 adalah metode campuran ya. Berikutnya yang ketiga. Nah, kita ubah persamaan 2 menjadi x sama dengan min 3y. Kemudian kita substitusi ke persamaan 1 sehingga diperoleh. Nah, kita substitusikan ke persamaan 1 artinya betul metode yang ketiga, metode substitusi ini adalah metode pada saat kita menyelesaikan sistem persamaan linear cara ketiga ya. Selamat pada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas pertama dengan baik. Tugas keduanya bagaimana ya? Coba kita lihat tugas kedua yuk ya. Tugas kedua, pilih salah satu dari 3 metode penyelesaian yang tadi yang di atas. Nah, kemudian tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Di sini teman-teman saya berikan kebebasan untuk melakukan semua metode penyelesaian. Mau eliminasi oke, mau substitusi oke, mau campuran oke. Silahkan ya. Harapan saya adalah
teman-teman mampu untuk melakukan prosedur-prosedur penyelesaiannya dengan baik. Oke ya, itu sangat mudah sekali ya. Oke, berikutnya yang ketiga, di sini tuntutannya adalah teman-teman bisa mengubah permasalahan yang melibatkan sistem bersama linear 2 variabel ke dalam bahasa matematika. Bahasa matematika itu apa ya? Itu yang tadi kita bahas di awal itu loh. Yang ada variabel-variabelnya, ada koefisien-koefisiennya, itu namanya bahasa matematika. Di bahasa soal ini bukan bahasa matematika, tapi adalah bahasa Indonesia ya. Karena di sini permasalahannya dituliskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, sebutkan soalnya ya. Contoh, jumlah panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 32 cm. Jumlah panjang dan lebar. Jumlah panjang dan lebar artinya panjang ditambah lebar gitu ya, sama dengan 32. Sedangkan luasnya adalah 240 cm persegi. Pada suatu persegi panjang ada luasnya. Berarti luasnya persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Betul sekali. Ya. Di sini saya sudah mendefinisikan ya. Saya sudah definisikan P itu sebagai panjang dari persegi panjang. L adalah lebar dari persegi panjang. Oh maaf typo ya. Lebar dari persegi panjang dan L besar adalah luas persegi panjang. Sehingga sistem bersama linearnya yang berkaitan dengan permasalahan itu menjadi P tambah L sama dengan 32. Kok bisa Bu? Iya kan tadi bilangnya apa? Jumlah panjang dan lebar dari sebuah persegi panjang adalah 32. Jumlah itu kan pasti plus dong. Tandanya pasti tambah kan? Ya. Yang kedua adalah luas. Karena dia persegi panjang, pastinya panjang kali lebar. Oke. Cukup seperti ini. Ya. Ini adalah sisi bersama linearnya yang akan nanti bisa kita selesaikan ya. Oke, mau pakai eliminasi boleh, mau pakai substitusi boleh, mau pakai campuran boleh. Ya, saya menyarankan kalau dalam soal seperti ini pastinya pakai substitusi, akan jauh lebih mudah ya. Nah, setelah yang ini bagaimana nih tugas ketiganya? Sebuah toko kelontong menjual 2 jenis beras sebanyak 50 kg. Harga 1 kg beras jenis pertama adalah 6.000, beras jenis kedua adalah 6.200. Jika harga beras seluruhnya adalah 306, maka tentukan sistem bersama linear dari dua permasalahan tersebut. Bu, kok soalnya nggak sama seperti yang di atas sih? Siapa bilang? Sama kok ya. Oke, soal ini akan coba kita jelaskan ya. Oke, sebentar. Oke, jadi si toko kelontong tersebut ada menjual 2 jenis beras ya, sebanyak 50 kg. Oke, hapus dulu. Saya punya 2 jenis beras ya, 2 jenis beras. Saya akan tuliskan sebagai jenis 1, jenis 1, jenis 1. Oke, sebentar. Oke, kita baca lagi soalnya. Nah, di sana tadi katanya kita punya, sebentar. Di sini kita punya 2 jenis beras ya, katanya seperti itu ya. Oke, ada gambar layar di sini. Saya akan coba. Oke ya, di sini. Nah, di sini toko kelontongnya punya 2 jenis beras katanya ya. 2 jenis beras itu sebanyak 50 kilo. Jadi kalau saya tuliskan jenis beras pertama, oke, jenis beras pertama, jenis katanya dia akan menjual 2 jenis beras yang kalau di jumlahnya itu adalah 50 kg. Jadi kalau saya misalkan mau X boleh, X adalah banyaknya beras jenis 1 gitu ya. Yang Y adalah banyaknya beras jenis 2 gitu ya. Nah, oke. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berikutnya yang disampaikan adalah jumlah 2 jenis beras itu adalah 50 kilo. Gitu ya.
jumlah dua jenis beras itu adalah 50 kilo ya. Berarti yang namanya jumlah artinya beras jenis pertama harus ditambah dengan beras jenis kedua gitu ya. Tambah mohon maaf ini ya, ditambah dengan beras jenis kedua itu sama dengan 50 kilo ya. Terus berikutnya dia sampaikan kalau apa sih dia sampaikan ini? Ya coba ya. Yang disampaikan adalah ternyata katanya harga 1 kilo beras jenis pertama itu 6.000, beras jenis kedua adalah 6.200 dan semuanya itu harganya adalah 306.000 gitu ya. Jadi ternyata si beras jenis pertama itu kan si X tadi yang sudah kita definisikan bersama-sama. Harga 1 kilonya itu adalah 6.000 oke ya. Jadi 6.000 X ditambah beras jenis keduanya berapa tadi? 6.200 ya. 6.200 Y itu katanya total harganya adalah 306.000. Oke, selesai. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Sistem persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 50. 6.000 X ditambah 6.200 Y sama dengan 306.000. Selesai. Ya. Oke, teman-teman, itu saja mungkin yang akan kita bahas kali ini. Insya Allah nantinya kita akan membahas untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Ingat, tidak ada pelajaran yang tidak berguna. Semuanya akan berguna dan pasti berguna. Mungkin tidak berguna untuk saat ini, tapi bisa digunakan untuk masa depan. Oke, untuk pembentukan logika, untuk pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ya, untuk tahap selanjutnya nih, setelah teman-teman kerjakan tugas ketiga dan sudah paham, kita akan mulai bermain. Bermain apa sih? Bermain menentukan nilai X dan Y-nya. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang sudah pelajari di sekolah menengah pertama untuk bisa diaplikasikan di SMK ini. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.